Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustazah di pelajaran IPA untuk kelas 7. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bertemu untuk materi perdana sekalian pengenalan untuk materi IPA di SMP. Sudah dikerjakan tugasnya? Oke, bagi yang belum bisa segera dikerjakan agar tugasnya tidak semakin bertumpuk. Sebelum kita lanjutkan materi untuk hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melanjutkan materi yang kemarin, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi dengan judul besaran. Di pertemuan yang pertama sudah Ustazah bahas singkat tentang besaran. Mengingatkan kembali ya, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang, tinggi badan, luas sawah, gitu ya. Itu semuanya adalah contoh dari besaran. Nah, besaran terdiri dari dua macam, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok kalian kemarin sudah mencatat, yaitu ada tabel ya, SMP Jiwaku. Masih ingat ya? Oke, jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Jadi hanya 7 itu besaran pokoknya. Gitu ya. Besaran yang kedua yakni besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar. Panjang itu berasal dari besaran pokok panjang. Lebar berasal dari besaran pokok panjang. Jadi luas merupakan turunan dari dua besaran pokok panjang. Misalkan yang lain, contoh yang kedua, besaran turunan kecepatan. Kecepatan itu dirumuskan dengan jarak dibagi waktu. Jarak merupakan besaran pokok panjang. Waktu merupakan besaran pokok besaran pokok waktu. Ya, sehingga kecepatan merupakan turunan dari dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Setelah ini Ustazah sajikan beberapa contoh tentang besaran turunan. Bagaimana anak-anak setelah melihat penjelasan Ustazah? Insya Allah bisa dipahami ya? Baik, materi tentang besaran pokok dan besaran turunan ini masing-masing dapat diukur. Tentu saja untuk mengukurnya kita membutuhkan alat ukur yang sesuai. Untuk mengukur tinggi badan kita membutuhkan meteran. Bisa pakai penggaris, tapi kita bayangkan berapa repotnya ketika kita mengukur tinggi badan dengan penggaris. Kemudian mengukur suhu badan, kita memakai termometer. Kemudian mengukur waktu, kita memakai stopwatch. Jadi setiap besaran mempunyai alat ukur yang sesuai. Dan ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa
semuanya sudah diciptakan dengan alat ukurnya masing-masing. Nah, di dalam ilmu IPA juga begitu, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, baik itu masalah tentang pelajaran maupun dalam kehidupan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, insya Allah itu semakin paham ya anak-anak. Baik, di akhir kegiatan kita hari ini, silahkan nanti dicatat di buku catatannya masing-masing arti dari besaran, kemudian jenis dari besaran dan artinya, baik besaran pokok, besaran turunan, dan contohnya. Insya Allah itu untuk pertemuan hari ini. Kita sambung di pertemuan yang lain. Semakin solid, semakin semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.